Oke, selamat siang untuk kita semua. Jadi berjumpa lagi bersama saya Ibu Uni dalam pelajaran agama Katolik kelas 12 fase F di semester genap. Tema pelajarannya peran umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia dengan subtema membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan. Kita lihat bersama apa arti bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki bahasa, sejarah, budaya, dan ini biasanya memiliki wilayah geografis yang sama. Lalu, negara merupakan kelompok masyarakat yang bercirikan formal pemerintahan, termasuk undang-undang, batas wilayah, dan kedaulatan. Lalu, Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 ini berlandaskan pada 4 pilar. Pilar yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan iptek dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenaga kerjaan. Lalu pilar yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Lalu, pilar yang ketiga yaitu pemerataan pembangunan dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Lalu pilar yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang mengemban amanat rakyat, reformasi birokrasi dan kelembagaan, memperkuat sistem hukum nasional dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta penguatan pertahanan keamanan. Selanjutnya, ajaran kitab suci yang berbicara tentang tema ini. Ajaran kitab sucinya berlandaskan pada teks Lukas bab 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, inti dari teks yang barusan dibaca, yang pertama, bahwa Yesus menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Sebagai penguasa atau pemimpin, hendaknya melayani rakyat kecil, bukan malah menindas. Seperti itulah sikap dan ajaran Yesus, melayani dan bukan dilayani. Lalu poin yang kedua yaitu, Yesus adalah seorang pembebas sejati yang membebaskan manusia tanpa kekerasan. Suatu pembebasan yang muncul dari batin manusia, lalu mewujudkan dalam masyarakat dalam bentuk apapun. Lalu, ajaran gereja. Ajaran gerejanya yaitu
Antara pewartaan Injil dan kemajuan manusiawi, perkembangan dan pembebasan, memang terdapat ikatan yang mendalam, termasuk di situ ikatan pada tingkat antropologi, sebab manusia yang harus menerima pewartaan bukan sesuatu yang abstrak, melainkan terkena oleh masalah-masalah sosial dan ekonomi, termasuk pula ikatan pada tingkat teologis, sebab rencana penciptaan tidak terceraikan dari rencana penebusan. Kami sendiri berusaha menunjukkan itu dengan mengingatkan bahwa mustahillah menerima bahwa dalam pewartaan Injil orang dapat atau harus tidak mau tahu menahu tentang pentingnya masalah-masalah yang sekarang itu begitu banyak diperdebatkan tentang keadilan, pembebasan, perkembangan, dan perdamaian di dunia. Andai kata begitu, itu berarti melupakan keterlibatan umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Jadi ini adalah kutipan dari Evangelii Nunciandi. Lalu, apa inti ajaran gereja yang termuat dalam Evangelii Nunciandi artikel 31? Yang pertama itu adalah gereja memiliki tanggung jawab untuk mewartakan Injil kepada semua orang, termasuk orang yang tidak percaya. Jadi termasuk kepada mereka yang tidak Kristen. Lalu yang kedua, ketidakadilan harus diperangi dan keadilan harus dipulihkan. Ini mencakup ikatan pada tingkat sangat Injili, semangat Injili, yakni ikatan cinta kasih. Sebab menurut kenyataan, bagaimana orang dapat mewartakan perintah baru tanpa mendukung dalam keadilan dan perdamaian kemajuan manusia yang otentik dan sejati. Lalu, seperti apa contoh sikap membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, memprioritaskan kebaikan dan kasih. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, kehormatan, dan kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, entah itu kegiatan di sekolah, gereja, maupun masyarakat. Lalu yang keempat, tidak melakukan anarkis, dan sebagainya. Nah, pertanyaan reflektif untuk kita. Sudahkah Anda menjalankan tugas belajar Anda dengan baik sebagai bukti ikut membangun bangsa dan negara? Jika belum, atau jika sudah, mari refleksikan itu dalam bentuk doa. Rencana aksi, mulai dari hal yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Yang pertama, melaksanakan bakti di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Yang kedua, membersihkan dan mengangkat sampah di sekitar gereja. Lalu yang ketiga, rajin belajar dan mentaati semua peraturan sekolah. Ini merupakan perwujudan kita membangun bangsa dan negara sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagai penutup, yang pertama, kita hendaknya hadir untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Yang kedua, berpihaklah pada orang-orang kecil yang tertindas, baik secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, sebagai anggota gereja, teruslah melanjutkan karya keselamatan Kristus di dunia. Sekian dan terima kasih.